Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Debbie Nurhaliza dengan NPM 2217061083, Program Studi Biologi Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di video kali ini saya akan meresum materi yang ada di PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Untuk teman-teman semua, tonton terus videonya ya. Saya mengikuti PKKMB offline pada hari pertama dan alhamdulillah saya mendapatkan almet, dasi, topi, dan tote bag Universitas Lampung. Materi yang pertama yaitu peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Beberapa contoh kejahatan digital yaitu pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, perjudian secara online atau biasa kita sebut slot, dan pencemaran nama baik. Polda menyarankan kepada para mahasiswa untuk tidak menyebarkan data pribadi dan tidak menyebarkan password sosial media kepada siapapun. Selanjutnya, materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara fisik, verbal, ataupun secara sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tahukah teman-teman semua bahwa praktek bullying dapat ditemukan di dunia pendidikan, lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, dan banyak di media sosial? Bapak Bung Karno mengatakan bahwa belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah bahaya. Lanjut ke materi yang ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Perbedaan masyarakat Arab dan masyarakat Nusantara. Masyarakat Arab tidak memiliki struktur sosial yang jelas, sedangkan masyarakat Nusantara memiliki organisasi masyarakat sebagai struktur sosial. Kiai Haji Said berpesan untuk para mahasiswa bahwa carilah pendidikan sampai ke luar negeri dan pulanglah membawa ilmu, jangan membawa budayanya. Hari kedua, Selasa 16 Agustus tahun 2022. Materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia tahun 2045, yang pertama berdaulat, yang kedua maju, yang ketiga adil, dan yang keempat makmur. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi yang kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, lingkungan buatan, dan yang ketiga, lingkungan sosial. Ada 3 cara pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, reuse, yang kedua, reduce, dan yang ketiga, recycle. Materi yang ketiga, etika dan norma kehidupan kampus. 4 tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, study oriented, yaitu mahasiswa yang selalu belajar. Yang kedua, organization oriented, mahasiswa yang suka berorganisasi. Yang ketiga, study organization, mahasiswa yang suka belajar dan berorganisasi. Dan yang keempat, hanya suka bermain. Nah, berikut ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, kembangkan diri sesuai minat. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang keempat, jujur, berintegritas, dan sopan. Yang kelima, lakukan yang terbaik selama berkuliah. Materi yang keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Nah, teman-teman, di sini ada 5 ICT staging University of Lampung. Hari ketiga, Kamis 18 Agustus 2022. Materi yang pertama, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Apa yang ingin Anda lakukan setelah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun ke depan? Apakah ingin melanjutkan kuliah ke jenjang S2 ataukah ingin bekerja? Sebagai mahasiswa, tentu kita harus menentukan tujuan kita setelah lulus sarjana S1 nanti.
karena kita tidak mungkin diam di tempat setelah kita lulus. Menjadi mahasiswa, kita juga harus mempelajari tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan teman, dosen, keluarga, orang yang lebih tua. Karena memiliki attitude yang baik menjadi suatu kelebihan. Tidak semua mahasiswa memiliki attitude yang baik, karena sesungguhnya attitude atau adab di atas ilmu. Materi yang kedua, sistem perkuliahan administrasi akademik. Pertama, pendidikan akademik terdiri dari pendidikan sarjana dan pendidikan pasca sarjana. Yang kedua, pendidikan profesi, dan yang ketiga, pendidikan vokasi. Materi yang ketiga, tata kelola sarana, prasarana, dan keuangan FMIPA Unila. Ada beberapa tugas pokok, diantaranya 1. Merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan belanja FMIPA. 2. Melakukan pembinaan karir dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, ketertiban, keamanan, dan tata kelola lingkungan FMIPA. Materi yang keempat, kegiatan kemahasiswaan alumni dan sistem administrasi kemahasiswaan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 13 minat bakat dan 7 kompetisi mahasiswa. Hari keempat, Jumat 19 Agustus 2022. Sistem perkuliahan program studi biologi terapan. Visi institusi biologi terapan pada tahun 2025 adalah menjadi pusat studi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang unggul di Indonesia, dan memiliki keunggulan orientasi bentuk pengajaran dan riset, terutama dalam bidang bioteknologi, biomedis, biologi konservasi, dan biologi aquakultur. Itulah materi yang saya dapatkan dari PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye!